yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Karenanya, pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi rintangan. Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko, dan lain sebagainya. Perkawinan beresiko. 1. Perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat adalah pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Dalam pasal 5 dan 6 ayat 1 kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan pernikahannya pun dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2 KHI menegaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat. Di antaranya karena alasan ekonomi. Pernikahan yang menguras ongkos besar memang tidak bisa diabaikan, dari mulai biaya untuk lamaran, mahar, biaya walimah atau resepsi, dan lain sebagainya karena keterbatasan ekonomi. Ada juga yang memilih nikah siri sebagai jalan keluar. Ada pula yang alasannya bersifat birokratis. Misalnya ketika seorang dihadapkan pada kebijakan instansi yang melarang pegawainya untuk menikah selama menjabat jabatan tertentu, sedangkan Catin tidak mungkin menunda pernikahan karena alasan tertentu. Ada pula yang melakukan perkawinan tidak dicatat dengan alasan adat atau agama. Bagi sebagian kalangan, terdapat masyarakat yang masih menganggap bahwa pencatatan pernikahan adalah tidak wajib, sah dan tidaknya pernikahan cukup dengan mengikuti tata cara agama, sehingga pencatatan tidak menjadi kebutuhan bagi mereka. Alasan lain juga muncul karena pertimbangan yang manipulatif. Maksudnya ada seseorang yang melamar calonnya dengan cara yang tidak jujur. Misalnya ia tidak jujur dengan statusnya. Dengan tidak adanya pengakuan ini, maka perkawinan tidak tercatat akan mengakibatkan beberapa masalah dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya tidak ada jaminan hukum. Pasangan pernikahan ini tidak berhak memiliki akta nikah atau cerai. Tidak diperbolehkannya mencantumkan nama ayah kandung di akta kelahiran anak secara otomatis karena tidak adanya akta nikah atau surat nikah. Orang tua yang menjadi dasarnya. Jika terjadi perpisahan, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari orang tua. Jika terjadi perpisahan, istri tidak bisa menuntut hak nafkah yang harus dibayar oleh suami. Hal tersebut segera ajukan isbat nikah atau penetapan perkawinan ke pengadilan agama setempat. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 7 ayat 7 bahwa pernikahan yang belum tercatat secara resmi maka dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Isbat nikah bisa diajukan oleh suami, istri, anak wali atau pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu. Yang kedua, perkawinan poligami. Poligami adalah pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. Dalam hal ini yang diperbolehkan untuk melakukannya adalah laki-laki. Di Indonesia, pernikahan poligami diperbolehkan berdasarkan pasal 55 KHI dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam UU Pernikahan No. 1 1974 maupun KHI. Namun demikian, pernikahan poligami dalam kenyataan banyak menimbulkan problematik keluarga yang cukup pelik. Di antaranya problemnya yang diakibatkan poligami adalah 1. Adanya goncangan mental bagi seluruh anggota keluarga, bukan hanya istri tapi juga anak-anak. Yang kedua, penistaan terhadap eksistensi istri. Yang ketiga, timbulnya spiral kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis. Yang keempat, anak-anak yang terlantar. Yang kelima, goncangan terhadap stabilitas keluarga. Yang keenam, rusak harmonis dalam keluarga. Yang ketujuh, ketidakadilan nafkah lahir batin. Yang kedelapan, rusaknya hubungan baik keluarga dua belah pihak pasangan. Yang kesembilan, membuka peluang besar terhadap pernikahan tidak tercatat yang bisa juga menimbulkan problem tambahan dalam keluarga. Apabila sudah terjadi pernikahan poligami, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang, yaitu menyiapkan mental sebaik-baiknya dan berpikir positif agar tidak terpuruk secara mental.
Yang kedua, melibatkan keluarga besar untuk memantau perilakunya. Yang ketiga, memastikan suami bisa berlaku adil dalam memberi nafkah. Yang keempat, surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandai oleh bendahara tempat ia bekerja. Yang kelima, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lain yang dapat diterima di pengadilan. Yang keenam, pastikan bersikap adil yang membuat surat pernyataan atau perjanjian yang bermaterai di depan pengadilan. Yang ketujuh, pastikan pernikahan dilakukan secara resmi. B. Ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk ancaman serius dan paling sering dihadapi oleh keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi UU ini, kekerasan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja, tetapi di masyarakat yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan. Bentuk-bentuk KDRT kekerasan ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Yang pertama, ancaman adalah ancaman narkoba. Termasuk ancaman serius bagi keutuhan sebuah keluarga adalah narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obat terlarang adalah zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang berakibat buruk. Dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika pasal 1, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kabar tentang pengedaran barang haram ini secara ilegal bahkan sudah menyasar pada anak-anak. Hal ini terjadi dan tantangan serius dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, keluarga penting sekali membekali diri bagaimana menjaga anggotanya dari pengaruh narkoba. Yang kedua, ancaman pornografi atau pornoaksis. Keterbukaan media komunikasi dan informasi membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan ini mempunyai nilai positif bagi kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah, tetapi dampak negatifnya juga tidak sedikit, termasuk bagi ketahanan keluarga, sebab keterbukaan ini juga mulai menggerus sendi-sendi kehidupan masyarakat, misalnya nilai kesopanan, tata berpakaian, pergaulan, dan lain sebagainya. Model kehidupan masyarakat tidak lagi mematuhi aturan adat dan atau agama yang selama ini menjadi fondasi masyarakat. Orang sekarang dengan mudah dan bebas dapat meniru gaya hidup dari media informasi yang setiap waktu ada dalam genggamannya, yaitu handphone. Pada pasal 1 ayat 1 UU di atas disebut bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang ketiga, ancaman radikalisme agama. Media informasi dan komunikasi juga dapat menjadi tempat subur untuk mensosialisasikan penumbuhan gagasan keagamaan yang radikal. Kita tahu bahwa salah satu misi gerakan radikalisme adalah menguasai media informasi. Oleh karena itu, tidak heran banyak muncul gagasan dan wacana keagamaan yang beredar di media, terutama yang online, yang ditulis oleh aliran-aliran ini. Peran wacana untuk merebut pengaruh masyarakat benar-benar sangat serius. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk membuat perlindungan tersendiri dari pengaruh keagamaan yang radikal. Yang keempat, berada di daerah konflik. Salah satu yang menimbulkan banyak sekali kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak, adalah daerah yang sedang mengalami konflik, baik itu konflik politik, sosial, maupun agama. Ketika berada di daerah rawan konflik seperti ini, pasangan suami istri harus memiliki kewaspadaan yang tinggi karena
Setiap waktu jiwanya tidak luput dari ancaman kekerasan. Selain kewaspadaan, penting pula untuk membangun jejaringan dengan lembaga, kelompok paguyuban atau semacam untuk memperkuat posisi kita. Yang kelima, hidup terpisah dengan pasangan. Dunia modern sering menyebabkan sebagian orang berada dalam situasi di mana pekerjaan memaksa mereka berjauhan dengan pasangan maupun tidak mau. Kondisi ini mengurangi intensitas pertemuan dan kedekatan pasangan. Mereka hanya bisa bertemu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan lebih. Idealnya pernikahan memang bisa menyatukan dua pasangan secara lahir batin. Setelah menikah, pasangan suami istri tentu menghendaki tinggal bersama dengan pasangannya, tidak berjauhan apalagi sampai terpisahkan. Untuk apa menikah kalau tidak bisa bersama? Tetapi andai kondisi memaksa adanya perpisahan sementara, apa boleh buat? Tentu saja masing-masing harus bisa bersikap dewasa. Artinya kedua belah pihak serta keluarga keduanya harus bisa menerima keadaan yang ada dengan legowo. Lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga. Dalam menghadapi beberapa masalah keluarga, sebaiknya Anda mengetahui lembaga-lembaga pemberian layanan dalam keluarga di bawah ini. Tujuannya untuk memudahkan Anda mencari bantuan saat berada pada kondisi mendesak. Di antara lembaga-lembaga itu adalah: yang pertama, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Yang kedua, Badan Narkotika Nasional. Yang ketiga, Badan Narkotika Provinsi. Yang keempat, Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Yang kelima, Lembaga Bantuan Hukum. Yang keenam, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada isu-isu perempuan seperti Rifka Anissa, Kapal Perempuan atau PEKA, dan lain-lain. Yang ketujuh, Pengadilan Agama. Yang kedelapan, Tempat untuk Rehabilitas Pecandu Narkoba. Yang ke-9, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang ke-10, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Yang ke-11, Women Crisis Center.